Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku kelas 8, kelas 8A sampai kelas 8H yang tergabung di room 4, room 5, dan room 6. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih semangat walaupun kalian melakukan pembelajaran dari rumah masing-masing. Di sesi yang kedua ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah kalian pada minggu yang lalu sudah menyimak materi tentang akhlak terpuji, yaitu beramal soleh, pada kesempatan hari ini di pertemuan yang ke-6, materi yang akan disampaikan adalah tentang berbaik sangka kepada sesama. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anakku semuanya, kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran atau apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tentang arti berbaik sangka. Kemudian yang kedua, macam-macam berbaik sangka. Yang ketiga, manfaat berbaik sangka. Pengertian berbaik sangka. Berbaik sangka atau dalam arti khusus yaitu dengan bahasa akhlaknya merupakan husnudon. Pasti kalian pernah mendengar kata husnudon. Husnudon itu merupakan akhlak terpuji. Secara bahasa, husnudon berasal dari akar bahasa Arab husnu yang berarti baik dan aldon yang berarti berprasangka. Secara istilah, arti husnudon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Husnudon merupakan antonim dari kata suudon. Suudon itu merupakan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Arti suudon sendiri adalah berburuk sangka atau memiliki prasangka yang buruk. Dalil yang mengatakan tentang berbaik prasangka di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Macam-macam berbaik sangka itu ada 3. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudon atau berbaik sangka kepada Allah berarti selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menguji suatu kaum melebihi kesanggupannya. Allah menetapkan sesuatu untuk kita. Ada kalanya kita merasa tidak cocok dengan ketetapan Allah tersebut, namun demikian kita harus senantiasa mengedepankan prasangka baik kita kepada Allah. Hal ini karena kita sering tidak mengetahui apa hikmah yang mengiringi suatu kejadian. Karena Allah Ta'ala berfirman,
Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka terhadap diri sendiri berarti prasangka baik kepada diri kita sendiri. Menerima apa adanya serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Adanya berbagai cobaan, semisal kita mengalami kecelakaan, kita sakit, ditipu dan sebagainya. Dari keadaan tersebut, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan sebaik-baiknya makhluk. Sikap yang menunjukkan husnudzon kepada diri kita sendiri antara lain selalu bersyukur. Karena apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nanti Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kalau kita kufur nikmat kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Kemudian yang kedua adalah gigih, ya. Kemudian kerja keras dan sikap rela berkorban. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain atau husnudzon. Berikut ini harus juga diterapkan kepada sesama umat manusia. Karena sifat manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Karena dengan prasangka baik, maka sikap baik lantaran selalu berpikiran jernih akan membuat silaturahmi tetap terjalin. Karena manfaat dari silaturahmi itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah dapat memperpanjang umur kita. Sikap tersebut ditunjukkan dengan rasa senang, pikiran positif kepada orang lain, rasa hormat tanpa didukung dengan rasa dengki, curiga, serta perasaan cemburu. Husnudzon berikutnya harus juga diterapkan kepada sesama umat manusia, karena dengan berprasangka baik, maka sikap baik lantaran selalu berpikiran jernih akan membuat silaturahmi tetap terjalin. Mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia agar hidup kita di dunia maupun bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat berbaik sangka atau husnudzon. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa ada hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Kemudian yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Dan yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Demikianlah penjelasan pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya bisa menerapkan perilaku husnudzon itu pada kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu kalian ingat adalah laksanakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa dan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang siswa, laksanakan kewajiban kalian dengan cara belajar dengan tekun, dan kewajiban seorang muslim adalah selalu beribadah kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, seperti sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena suatu saat, karena ketika yaumul kiamah nanti, amalan yang pertama kali dihisab ketika yaumul kiamah itu adalah sholat kita. Dan jangan lupa, setelah ini kalian kerjakan tugas lewat Google Formulir yang akan dikirimkan Bu Ana setelah pembelajaran berikut ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.